Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang review IHSG kita untuk 1 minggu ke depan dan 5 saham blue chip. Ada BBCA, BBRI, BBNI, ASII atau Astra, dan Telkom. Oke, sebelumnya buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Buat teman-teman yang belum, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, kita bahas indeks kita. Seperti analisa saya sebelumnya, bahwa indeks kita ada gap ya. Dari tanggal 3 dan tanggal 4 ini ada gap yang terbentuk di sekitar 6.561 sampai dengan 6.583. Nah, gap ini sudah tertutup di tanggal 5 November 2021. Gapnya sudah tertutup, jadi masih ada kemungkinan bahwa IHSG kita akan bergerak sideways ya, di antara range 6 supportnya di 6.500 sampai dengan 6.700 dalam range itu. Secara garis besarnya akan masih dalam range itu. Dengan catatan level resisten di 6.600-nya bisa terlewati ya. Jadi apabila IHSG kita ini berhasil break dari resistennya 6.600, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke 6.700. Tetapi bila gagal dari break dari resisten 6.600-nya, masih ada kemungkinan bahwa IHSG kita akan bergerak dalam range 6.600 sampai dengan 6.500. Nah, buat teman-teman yang akan sedikit mengkhawatirkan adalah apabila IHSG kita ini break dari resistennya 6.500, karena ada potensi untuk turun lagi ke 6.400-an seperti itu. Kalau sampai turun 6.400-an berarti kurang lebih IHSG kita turun 1,6%, hampir 2%-an seperti itu. Oke, SMA-nya masih mengarah ke atas ya. MACD masih sideways. Nah, kita masuk ke saham yang pertama, yaitu saham BBCA. Oke, untuk saham BBCA sendiri pada tanggal 5 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,02% ke level 7.450, tetapi secara candle ini masih kurang bagus ya, membentuk hammer, ada gap up, kemudian koreksi. Jadi secara candle kurang bagus, seperti itu. Untuk garis MACD-nya masih sideways. Untuk garis MA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Nah, untuk saham BBCA sendiri selama masih bertahan di supportnya di 7.300 masih cukup oke ya. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya BBCA. Kita lihat 1 minggu. Oke, kita bisa cek untuk broker summary-nya BBCA ada distribusi masif selama seminggu ini. Yang jual ada DX, KZ, YU, CC, GR. Yang nampung ada BK, ZP, RX, AK, CS. Seperti itu. Untuk range harganya sekitar 7.300-an. Paling murah di 7.360, berarti di sekitar supportnya di sekitar sini. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi, saya lebih menyarankan bahwa tunggu saja saham BBCA ini
di sekitar 7.300-an. Selama masih kuat bertahan di 7.300 masih cukup oke. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBRI. Oke, BBRI tanggal 5 November 2021 ditutup terkoreksi sebesar 0,24% ke level 4.240. Untuk garis EMA CD-nya masih cenderung turun sideways ya. Sideways. Untuk EMA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke atas. Untuk BBRI sendiri selama masih bertahan di 4.200, support 4.200-nya dan tidak membentuk low baru di sekitar 4.200, maka garis uptrendnya masih terjaga ya, walaupun secara minor trendnya sudah sideways seperti itu, tetapi secara mayor secara bulanan masih cenderung uptrend seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya. Untuk broker summary-nya BBRI hampir sama dengan BBCA ya, ada distribusi tetapi tidak semasif BBCA ya. Ada yang jual CC, BB, DX, GR, DH, sedangkan yang nampung ada BK, AK, CS, Kaset, ZP. Kalau kita lihat ini yang nampung foreign ya. Ya, BK, AK, CS, Kaset, ZP. Jadi yang banyak yang nampung asing seperti itu. Dan kalau kita lihat posisinya asing lebih banyak untuk masuk ya, masih masuk. Seperti itu broker BBRI. Jadi selama masih bertahan di 4.200 dan tidak membentuk low baru, jadi masih aman, masih bisa di hold. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini selama tidak break atau membuat low baru di 4.200. Sedangkan buat teman-teman yang belum punya saham BBRI, bisa tunggu di sekitar 4.200 selama masih bertahan di 4.200. Itu bisa entry di spekulasi buy di sana seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, ada BBNI. BBNI tanggal 5 November 2021 mengalami tekanan koreksi sebesar 0,71% ke level 6.950. Garis EMA 150 maupun EMA 50-nya masih mengarah ke atas, garis MACD-nya mulai mengarah ke bawah, cenderung sideways. Oke, kita lihat broker summary-nya. Masih ada distribusi ya. Distribusi oleh AK, ZP, YJ, CC, MG. Yang nampung ada PD, BK, YU, CS, Kaset. Kalau kita lihat tanggal 5-nya, ya masih distribusi ya. Oke, masih distribusi, jadi masih ada potensi bahwa saham BBNI ini akan retest ke supportnya di 6.700. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila saham BBNI ini gagal bertahan di supportnya 6.700. Buat teman-teman yang mau spekulasi buy, lebih baik tunggu aja saham BBNI di sekitar 6.700 sampai dengan 6.700, 6.800 lah. Seperti itu, tunggu di sekitar sana. Oke, dengan catatan ya, saham BBNI ini tidak membuat low barunya. Low terakhir adalah di sekitar 6.725 atau bisa kita bulatkan di 6.700. Jadi kalau selama masih tidak membentuk low baru di 6.000 sekitar di bawah 6.700, maka garis uptrendnya masih terjaga. Tetapi kalau membentuk low baru, maka garis uptrendnya akan patah. Seperti itu untuk saham BBNI. ASII.
ASII sendiri. Untuk saham berikutnya ada Astra Internasional, tanggal 5 November 2021 mengalami koreksi sebesar 0,84%, ditutup di level 5.925. Secara candle juga kurang bagus karena gap down, kemudian mengalami kenaikan ya. Seperti itu, garis EMA 50 maupun 150 mengarah ke atas masihan. Untuk garis MACD-nya sudah mulai cenderung turun. Kita coba lihat broker summary-nya, apakah sama dengan yang lain di distribusi. Oke, kelihatan ya kalau ASII ini juga didistribusi oleh DX, KZ, ZP, DH, AK. Sedangkan yang nampung ada CP, BK, CS, PD, dan YU. Untuk harganya di sekitar 6 ribuan ya. 5.900 sampai dengan 6 ribuan. Berarti di sekitar sini. Oke, ASII selama tidak membentuk low baru di 5.800-nya, masih bertahan di 5.800, bisa hold saja saham ini. Tetapi ada potensi bahwa saham, jika distribusinya masih berlanjut, saham ASII ini akan coba retest ke EMA 50-nya di sekitar 5.700. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila membuat low baru di 5.800-nya. Apabila masih bertahan di 5.800, maka ada potensi untuk retest ke resisten 6.000, seperti itu. Untuk teman-teman yang belum punya saham ASII, menurut saya lebih baik wait and see dulu, karena cukup tanggung ya kalau kita tunggu di 5.800 ke 6.000 untuk retest, kemudian supportnya di 5.700 agak tanggung sih. Lebih baik kalau mau seandainya dikasih atau seandainya ASI ini terkoreksi, maka tunggu aja di 5.700-nya. Seperti itu untuk saham ASI. Berikutnya ada saham Telkom, TLKM. Untuk Telkom sendiri tanggal 5 November 2021 mengalami tidak berubah ya, stagnan ya di level 3.770. Secara candle gap down, kemudian membentuk hammer ya. Garis EMA 50 maupun 150 mengarah ke atas, garis MACD sudah sideways. Kita coba lihat broker summary-nya. Sama dengan saham-saham sebelumnya, ada distribusi masif ya oleh KZ, RX, ZP, YU, GR. Sedangkan yang nampung ada DH, CS, BK, OD, BQ. Seperti itu. Secara candle masih cukup oke ya, selama masih bertahan di MA 50-nya di sekitar 3.630, atau bisa kita bulatkan di sekitar 6.300. 3.600 seperti itu. Jika saham Telkom tidak membuat low barunya di sekitar 3.620, maka garis uptrendnya masih terjaga ya. Kalau kita lihat masih terjaga seperti itu. Jika distribusinya masih berlanjut, maka kemungkinan akan retest ke EMA 50-nya, sedangkan resistennya tetap di sekitar 3.800. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan take profit apabila saham Telkom ini membentuk low baru atau gagal bertahan di EMA 50-nya di sekitar 3.600 sampai 3.630 sampai dengan 3.600. Seperti itu untuk saham Telkom. Untuk satu analisa saham tambahan, yaitu ada BMRI atau Bank Mandiri. Oke, untuk BMRI sendiri pada tanggal 5
5 November 2021 mengalami koreksi sebesar 1,05% ke level 7.100. Untuk saham BMRI sendiri masih sideways ya, di range antara 7.300 sampai dengan 7.000 seperti itu. Sesuai dengan analisa saya sebelumnya, saham BMRI akan cenderung ke retest dulu di supportnya di sekitar 7.000 sebelum melanjutkan ke resisten berikutnya di sekitar 7.500. Untuk garis EMA 50 maupun 150 nya mengarah ke atas, MACD sudah mengarah ke bawah cenderung sideways. Kita coba cek broker summary-nya untuk BMRI. Untuk BMRI sendiri masih ada akumulasi ya, menunjukkan oleh ZP, RX, PD, SKI, DX. Yang jual ada DH, YU, BK, KZ, GR. Untuk saham BMRI sendiri selama ada akumulasi, maka saham BMRI ini masih ada potensi untuk retest ke 7.500 dan bertahan di supportnya di level 7.000. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya saham ini di daerah bawah sekitar 5.900 sampai dengan 6.000-an, bisa pertimbangkan untuk hold saja saham ini selama masih bertahan di level supportnya di 7.000. Sedangkan buat teman-teman yang mau entry, sebaiknya tunggu di level 7.000 dan dengan catatan akumulasinya tetap berlanjut. Karena kenapa? Karena beberapa saham blue chip lainnya sudah mulai distribusi, jadi ada kecenderungan kalau saham-saham yang blue chip sudah dijual, maka BMRI juga kemungkinan akan sama ya, ada dijual distribusi juga seperti itu. Jadi kalau mau selama akumulasinya masih berlanjut, tunggu aja di sekitar 7.000-an karena masih ada potensi untuk retest ke paling tidak ke level support resistennya di sekitar 7.300, itu masih ada kemungkinan seperti itu. Oke, sekian analisa video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.